Oke guys, selamat malam. Ketemu lagi di channel ARF Performance. Tapi kali ini kita agak beda nih. Biasanya kita ngomongin motor. Nah ini sekarang ngomongin yang di bidangnya gue. Ngomongin helm. Jadi di depan gue ini udah ada helm-helm top joki ASEAN nih. Ini ada helmnya Topik Maulana Yukido. Ini punyanya Rian Mee. Ini punyanya Ebon. Nah ini helm Thailand yang baru gue beli kemarin pas jalan sama Koergus sama Han Han di Thailand. Jadi ini kebetulan, ini hari Senin malam nih. Jadi gue udah janji udah lama sama Mee, dia bilang pengen cuci helm biasanya kan, nama gue kan detailing tuh. Nah akhirnya gue bawa nih hari Senin ini. Cuman permintaannya kurang ajar. Selasa malam udah harus selesai. Karena dia mau berangkat besok malam, jadi nih Selasa malam. Nah ini jadi Senin malam gue baru sampai dari rumah. Langsung kita review aja karena langsung pengen gue cuci. Soalnya besok pagi begitu ada matahari langsung pengen gue keringin nih. Oke, jadi mungkin ini pembuka gue ini aja kali ya. Sekalian belajar cara buka interior nih buat kalian para joki atau para rider yang suka pakai helm terus nggak dicuci-cuci. Ini gue yakin helm para joki ini bau nih. Karena pasti mereka rata-rata pada nggak ngerti cara bukanya atau takut sih rata-rata karena takut helm mahal ntar salah copot rusak biayanya mahal, karena emang helm kayak Arai gini harga busa pipinya aja satunya 650-700 ribu busa pipi kanan kiri aja, terus kayak atasnya buat yang jidat keliling itu sama 700 ribu juga, belum lagi busa leher neck-roll itu sama 700 ribu juga. Jadi interior Arai itu harganya bisa 1, berapa ya, hampir 2 juta sama cover strap itu tali. Oke, jadi kalau ini, jadi gue ini kayak nge-reviewnya nanti aja ya setelah gue cuci, karena nge-review kalau bau apek gini nggak enak guys. Jadi nih gue ajarin cara buka interior aja dulu. Mungkin dimulai dari helm, kita cium dulu mana yang paling bau. Dari helm Ebon nih. Oh masih oke sih Ebon. Karena mungkin helm baru kali ini ya. Jadi ini helm LS tuh yang dari MUSC Malaysia katanya. Jadi tipenya LS tuh FF392. Coba kita cium helm ME. Bau tapi masih oke. Kita lihat Topik. Buset. Jadi Topik nih bau bukan karena orang keringetnya si ini bau, si ini keringetnya nggak bau, bukan guys. Jadi karena Topik nih pasti yang paling lama udah nggak pernah dicuci helmnya. Makanya kemarin dia ngomong pas mau naruh helm di gua, langsung dia Topik juga, Mas aku juga dong mas, udah lama nggak dicuci detailing. Jadi yaudah kita buka aja dulu interiornya. Ini Topik juga interiornya udah rusak nih. Kalau dia naruh lamaan dari gua padahal bisa gua benerin nih kayak gini-gini nih, kulitnya yang rusak tuh bisa di repair. Jadi kalau busa helm itu emang beda-beda cara bukanya. Pada umumnya busa helm pipi nih ada kancingan dia di 1, 2, 3 kayak kancing cetek gitu. Nih kita langsung buka aja. Tuh. Jadi ada kancingan-kancingan nih. Nah tinggal tarik, karena ini biasanya dia nyelip nih. Ini tuh dia biasanya nyelip ke area sini, tinggal diselipin aja. Tuh jadi kancingannya tuh kayak gini. Set pik. Betah banget pakai helm gini ya. Ini jadi kalau menurut gue ini guys, para joki tuh kayak abis pakai keringetan, takut helmnya lecet, lagi nunggu keadaannya gini nih, ditutup terus langsung ditaruh. Nah kan itu udaranya nggak keluar, itu yang bikin bau sebenarnya guys. Jadi kalau gue malah kalau abis kayak balap, malah gue copotin kayak gini interiornya satu-satu, terus gue jemur taruh di depan pit kena matahari. Jadi dia nggak akan pernah lembab itu interiornya. Jadi sama busa pipi cara bukanya ya. Terus ini namanya crown pad nggak tuh, crown pad atau crown liner, sama dia modelnya kancingan biasanya. Nah di depannya itu biasanya dia kayak nge-slap, apa nama bahasanya
Kayak diselipin juga sama nih, kalian lihat nih. Tuh, kayak diselip-selipin. Jadi tinggal tarik aja. Udah. Nah, ini namanya chin strap cover. Jadi kalau strap tuh kan namanya ini tali strap. Nah, ini tuh kalau ini namanya chin strap cover, jadi cover talinya. Nah, di beberapa helm ada yang modelnya dijahit kayak gini nih, chin strap covernya, jadi dia nggak bisa dibuka. Jadi susah nyucinya sih. Oke, punya topik udah dibuka interiornya. Sekarang punya ME. Nah, Arai ini yang paling orang rada susah sih bukanya, interiornya. Jadi ini bukanya pertama dia dari neck roll dulu. Ini dia biasanya nyelip di apa ya, busa pipi, cheek pad. Jadi tinggal buka. Udah tinggal sebenarnya tarik aja sih kalau udah kayak gini. Oh sorry, busa pipinya dulu juga dibuka. Nah, busa pipi Arai dibukanya nih agak susah guys. Harus sambil kayak ditekan ke arah luar gitu. Ditekan ke arah luar. Nah, karena kalau Arai itu busa pipinya nyempil, dia nggak pakai kancingan kayak helm biasanya. Nih, nyempil di sini nih. Ini ujungnya kan kayak ada plastik. Ini juga ujungnya itu ada plastik buat nyelipin. Jadi dia nyelip di antara sini nih. Sama sini. Oke, busa pipi kanan kiri dicopot dulu. Oke, udah kebuka. Sekarang buka ininya yang tadi namanya neck roll. Jadi busa leher ya, namanya neck. Itu sama, tinggal tarik nih, dia diselipin di ujung sini, tinggal tarik. Nah, ininya juga tinggal tarik aja. Nih, jadi Arai 700.000. Satu lagi nih, crown pad atau crown liner. Sama kalau Arai sama modelnya kancingan begini juga. Jadi tinggal tekan aja. Bukanya juga tinggal tarik aja. Tuh, kancingan model begini dia semua. Sama 44 ya. 700.000. Nih aja berarti udah 2.100.000 ya. Gila, 2 juta lebih. Ini harganya 300.000 apa 350 chin strap covernya. Kalau Arai itu bisa dibuka chin strap covernya ini. Bukanya itu kayak dia ada kuningan nih di sini. Jadi tinggal diceklek gini aja sih. Oke, kita buka. Nih, ini 350.000, berarti 2.400.000 buat interior Arai ini aja. Makanya mungkin joki sih kayaknya pada takut mau buka segala macamnya. Nah, punya Ebon sekarang LS2. Kalau LS2 biasanya sama sih. Pipinya kayak main tarik aja. Biasanya sama. Terus nyelip di sini biasanya. Tuh, sama, dia nyelip. Ini buka. Ntar kita bahas semua anatomi helm ya. Ini jadi kenapa helm ada yang modelnya ceret-ceret begini, ada yang modelnya kayak tadi Arai double D. Ntar kita bahas semua. Kita buka busa pipinya dulu. Oke. Crown padnya juga sama ini bukanya. Kancingan semua pasti kalau crown pad ya. Oh, busa ininya sama, chin strap covernya nggak bisa dibuka nih LS2. Oke lah guys. Jadi ini malam ini gue cuci dulu, besok balik gue pasang, terus kita review helmnya masing-masing ya. Terus kayak ke masalah safety-nya sama masalah bobot beratnya bedanya berapa. Kita lanjut besok, kita cuci dulu. Proses cuci helm Ebon LS2. Terus ini helmnya ME Arai. Sama ini helmnya Topik. Nih kalau kalian lihat betapa joroknya joki-joki top ini.
Nih kalian lihat air itu warnanya. Hitam banget ya. Helm nggak pernah dicuci semua guys. Oke, ntar lanjut ke pengeringan nih. Nah ini mumpung matahari panas langsung kita jemur. Ini semuanya jadi helmnya Ebon dan Topik. Jadi ini sampai matahari selesai, jadi sampai sore kita jemur. Mudah-mudahan langsung kelar sih. Oke guys, udah berlanjut sehari. Jadi ini udah hari Selasa malam. Jadi kalian tadi udah lihat tuh ya, pas gua cuci kotornya gitu kan. Itu setelah kotor, itu baru gua rendam doang tuh, belum gua cuci kosrok. Jadi cuma direndam doang, airnya kotor kayak gitu. Setelah di kosrok pakai sabun lagi mah lebih banyak lagi hitamnya. Jadi ini gue yang ngerjain semuanya. Biasanya kalau orang-orang tuh kayak mau detailing ke gue oper ke bekas karyawan gue ada. Jadi dia yang nyuci sama detailingin. Ini karena mintanya cuma 1 hari harus kelar, jadi terpaksa aing turun tangan. Mahal nih, siap-siap aja bonnya keluar mahal, ini gue yang ngerjain. Enggak lah, karena gue yang ngerjain jadi gue kasih gratis. Kalau karyawan gue yang ngerjain ya bayar. Jadi terakhir gue ngerjain helm yang gue cuci sendiri tuh punyanya Han. Yang pas mau bodisa, buset lihat tuh langsung menang gak tuh Handoko. Gue yang ngerjain, gue cuciin, langsung dia menyabet juara banyak. Mudah-mudahan Ebon dan Topik juga menyabet gelar juara IDC banyak nanti ya. Oke, kita masuk ke topik helm. Ini udah dicuci. Loh, udah wangi-wangi, enak, jadi kita juga ngobrolin ini. Tapi sebenarnya kurang maksimal sih, karena tadi siang tuh pas matahari nggak lama, sore itu mendung, hujan kan, gerimis. Ini punya Topik tuh masih belum maksimal, masih agak bau, belum kering nih. Oke, nggak apa-apa, sekarang gue langsung bahas ini aja deh. Kita masuk ke anatomi helm. Ini helm Shui. Cuman setengah guys. Jadi ini gue beli dari Jepang waktu itu. Jadi langsung aja, ini adalah helm Shui yang dibelah. Nah, kalian belajar nih anatominya. Ini lapisan paling luar ini nih guys. Plastik nih paling luar yang warna abu-abu nih. Itu namanya adalah shell. Kalau di bahasa luarnya, kalau Indonesianya batok lah ya, batok helm. Batok helm itu terbagi dari apa ya? Kebagi beberapa jenis bahan gitu. Ada bahan yang paling murah tuh termoplastik atau plastik. Yang kedua tuh fiber, yang paling mahal lagi ada carbon fiber. Jadi ini kalau Shui, Arai, helm-helm Jepang itu pasti rata-rata fiberglass, tapi fiberglass lapis. Jadi dia fiberglassnya kayak punya formula sendiri, jadi ada 5 lapisan fiberglass ditumpuk jadi satu, akhirnya jadi ini materialnya fiberglass. Beda-beda namanya. Kalau di Arai mungkin kalian suka lihat ada stiker di sini tulisan SNC. Jadi struktural net composite. Nah, berarti itu formulanya formula SNC gitu, fiberglass ya. Lanjut lagi, ini shell tadi udah bagian luar. Nah, ini yang styrofoam tebel, namanya EPS. Jadi ya kita sebutnya styrofoam aja lah ya, styrofoam helm. Jadi tebelnya segini guys. Fungsinya apa? Ketika kalian crash, nah kita kalau crash kayak gini nih guys, aslinya helm tuh dia ngejedok ke dalam. Nah, supaya impact ancuran impact orang ke dalam yang nggak kena kepala, makanya dikasih styrofoam. Itu styrofoam pas lagi kalian crash kecelakaan dia bisa membel kayak karet, jadi bisa main begitu. Nah, kalau helm mahal itu ini yang luar biasanya, si bahan styrofoamnya ini. Jadi bikin apa ya, cedera kepala lebih diminimalisir gitu. Nah, sekalian nih gue kasih lihat ada video satu dari pembalap Arai, Shinya Nakano. Waktu dia MotoGP lari 300 km per jam, dia jatuh. Kalian lihat. Auf der Zielgeraden. Dass dem gleich der Helm runtergenommen wird. Und das ist bei einer Geschwindigkeit über 300 Sachen. Was ist dort passiert? Doch nicht die Probleme gelöst. Motorschaden. Oh, noch an die Mauer. Und ein Sturz, Kawasaki-Pilot. Shinya Nakano.
Aber er winkt. Finde ich sehr mutig, dass da auch Nah itu, jadi lu lagi top speed, tiba-tiba motor nggak tahu kenapa oleng, dia jatuh, kebalik-balik, dia kehajar tuh kepalanya berkali-kali ke aspal dan selamat dan hidup bisa berdiri. Gokil, itulah namanya arai. Jadi kenapa kalau kalian favorit banget pembalap tuh pakai arai ya pasti pertama karena faktor safety ya paling bagus. Sama modelnya lebih, kalau Shoei mungkin agak gede gitu kan batoknya. Arai itu lebih kecil kalau di helm Jepang sih. Oke, tadi nih PS shell udah. Nih namanya lagi ada tali, berarti kan strap namanya. Kalau yang tadi di interior ada cover strapnya supaya nggak langsung kena ke pipi kita nih, bahan talinya kan nggak enak. Terus apa lagi anatomi helm? Udah sih. Ya kayak ini namanya ventilasi, ventilasi depan, ventilasi belakang. Kalau helm mahal itu pasti ada ventilasi depan, angin masuk, dia bakal keluar lagi di belakang. Nah kalau di helm-helm murah, dia biasanya dibolongin doang nih. Tapi jalur di styrofoamnya nggak bolong. Kayak gini kan dia bolong nih, nyambung ke dalam, terus nyambung lagi, anginnya keluar. Oke, jadi begitulah kira-kira. Nah itulah yang membedakan dari mulai shell itu. Kenapa ada yang helm enteng ringan, ada yang berat. Permasalahannya itu, jadi bahan shellnya beda, terus ketebalan EPS styrofoamnya juga beda-beda. Oke, kita langsung lanjut ke ini. Kita hitung bobot deh. Jadi ini nggak motor aja main bobot, helm juga dibobotin. Dimulai dari 0 ya udah ya. Helm Thailand. Kita lihat bobotnya berapa. Oke, dari 0. Kalian lihat berapa? Berapa nih? Lah, salah. Nah ini, kalian lihat. Oh dia kalau dimiringin gini langsung jadi error. Gua ini aja deh, bacain nih. 0,90. Jadi ini cuman 900 gram guys, helm Thailand ini. Iya bener, 90-95, jadi 900-950 gram kurang lebih beratnya. Sekarang masuk ke LS2 Ebon. Ini juga helm antik sih menurut gue, keren, kecil, nggak seperti helm biasanya. Tapi bobotnya berapa kita lihat. Nih 1,25, jadi 1250 gram ya. Beda berarti sekitar 300 gram sama helm Thailand pada biasanya. Sekarang arai itu standarnya 1550. Ini ME pakai wing gini biasanya nambah 50 gram sih. Nah bener, minus, terlalu ulang 0, ulang dulu. 1,5 kilo helm ME arai, berarti 1500, ininya nggak nyampe 50 berarti 1,5 kilo. Oke, jadi tadi 1200-an, 900-an, ini 1500 gram. Sekarang helm Topik NHK lokal ini. Unit kilogram. Nah ini baru bener nih, punyanya Topik tuh 1,65, 1650 gram. Berarti hampir 2 kali lipatnya lebih berat dari helm Thailand nih. Oke, jadi masalah berat tadi kenapa ini paling ringan? Udah pasti ini bahannya termoplastik atau plastik biasa, terus styrofoamnya juga udah pasti tipis. Untuk masalah safety udah pasti jelek banget kalau gue bilang sih ini. Tapi entah kenapa kemarin Jojo sama Beng Bunho baru kecelakaan, bisa aman kepalanya untungnya. Kalau dia ngehajar kepala ke aspal sih, kalau gue bilang ini pasti hancur. Karena kalau lihat gini nih, ditekan tuh apa, ngeok banget.
Tapi ya itu namanya, kalau kalian biasa bilang, ya kalau belum ajal mah nggak apa-apa kali om. Ya kita sih namanya beragama ya kan, lebih baik mencegah. Manusia kan bisa mencegah. Terus nih LS tuh bahannya ini juga pasti termoplastik sih kayaknya, karena apa, shell-nya juga apa masih ngeok-ngeok keras. Nah kalau arah ini fiberglass, dia keras banget guys, nggak bisa ditekan saking kerasnya. NHK ini juga kalau gue bilang fiberglass sih, tapi masih ada mainnya sedikit ya. Itulah kenapa Arai mahal. Jadi kalau ada pembalap Indonesia masih banyak favorit pakai Arai. Kalau gue bilang alasannya itu satu sih, safety. Dia pengen juga keluarganya dia pulang masih bisa bercanda, main-main ya kan. Kalau pakai helm kayak gini udah pasti kalau gue bilang safety-nya kurang. Jadi Thailand tuh kalau gue bilang masalah safety masih kalah sih sama Indonesia. Balap di Indonesia harus pakai wear pack ya kan. Ya itu demi apa? Demi safety kalau gue bilang sih. Bagus sebenarnya. Tapi mungkin kalau kalian netizen ngeliat ya lo begitu doang, lurus doang, ngapain sih? Ya itu akhirnya kalian lihat Jojo nggak nyampe sebulan, Beng Bunho kecelakaan, kita nggak ada yang tahu. Motor itu ngejim, rantainya ngunci atau di piston macet juga ngunci mesinnya, bisa keplanting ke luar apa loncat gitu kan bahaya guys. Jadi begitulah. Sekian dulu kayaknya. Gua nggak jelasin tentang helm. Kalau kalian ada yang mau ditanya, boleh langsung aja tulis di kolom komentar apa yang pengen kalian tanya. Ini hari Selasa malam. Rencana besok malam kita berangkat ke Jogja. Jadi besok orang Thailand juga pada datang. Ada Ebon, ada Mr. Katon, sama ada satu lagi masih rahasia. Kita lihat besok aja. Oke guys, sampai ketemu besok. Assalamualaikum.